Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat. Bangkitlah Naura. Lalu pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pula kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Nah, dirinya saya ini saya akan menyampaikan tutur singkat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Si Aulia Agustin. Al-Quran merupakan pedoman hidup dan juga obat hati untuk manusia. Oleh karena itu kita sebagai umat Muslim harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar tetap berada di jalan Allah. Keutamaan membaca Al-Quran pastinya banyak, diantaranya yaitu pahala yang berlipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Adapun yang kedua yaitu obat penyakit hati dan pusing. Pasti sering kalau kita habis membaca Al-Quran, mungkin yang punya masalah habis itu hatinya tenang, masalahnya berkurang. Yang ketiga yaitu sebuah rumah, jika orang yang berada di dalamnya sering membaca Al-Quran, maka rumah itu akan bersinar atau bercahaya. Setelah itu pasti banyak lagi keutamaan lainnya yang untuk menjadi kebaikan. Karena kandungan Al-Quran berisi kebaikan karena dari kalam Tuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu sirap ya, apalah tadi manfaat membaca Al-Quran tadi. Ulangi, review. Bersinar rumah ini. Betul itu yang bersinar langsung rumah kita. Ya. Hah? Iya, ada tadi di salah satu bersinar cahaya. Selain, saya mau tanya si Aufa dulu. Kalau selain bersinar, bercahaya rumahnya, jika penghuninya membaca Al-Quran, apa lagi coba? Menenangkan hati, Miss. Menenangkan hati. Udah, itu aja. Coba lagi yang lain. Berapa lagi? Manfaatnya. Selain membuat hati mendapatkan pahala. Gimana? Berapa hitungannya? Di bulan Ramadan dikali 10. Nggak di bulan Ramadan? Dikali satu. Iya, Aulia Agustin. Iya. Ya. Udah, cuma 3 itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah era ke zaman terang benderang ini. Zaman sekarang banyak remaja yang menggunakan waktunya secara sia-sia. Mereka tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka menggunakannya hanya untuk kegiatan yang sia-sia. Maka izinkanlah saya menyampaikan kultum saya yang berjudul Manajemen Waktu sebagai Muslim. Waktu sangat berharga sekali dalam hidup ini, maka pergunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Sebagai seorang Muslim, kita harus mengatur waktu kita sebaik-baiknya, seefisien mungkin, agar kita tidak tertinggal waktu-waktu yang amat berharga. Waktu itu adalah amanah. Waktu bukanlah diibaratkan sebagai uang ataupun emas, tetapi waktu itu diibaratkan sebagai nyawa. Karena jika waktu terbuang atau hilang, kita tidak dapat menggantikan waktu tersebut seperti layaknya nyawa. Jadi, jika orang mensia-siakan waktu mereka, berarti mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Islam sangat menjunjung tinggi dalam waktu dan sangat mengutamakan nilai produktivitas secara sempurna, baik produktivitas terhadap agama, ibadah, maupun terhadap produktivitas yang menciptakan karya sastra mereka sendiri. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah yang bisa diambil dari tausiah si Budi tadi? Rapi. Apa coba? Jangan menyia-nyiakan waktu, Miss.
Jangan menyanyiakan waktu. Nah, kalau menyanyiakan kenapa Pak? Sia-sia. Hah? Sia-sia? Sia-sia, Miss. Iya, alasannya lah secara terstruktur Karena diberikan. gak ada urusannya, Miss. Hah? Waktu adalah nyawa. Oh, waktu adalah nyawa. Time is money. Gitu. Kalau menyanyiakan waktu, kalau disia-siakan sia-sia gitu. Ya, hanya itu aja. Tidak ada lebih terperinci jawabannya gitu. Contohnya? Nongkrong. Coba kalau waktu dibuat untuk nongkrong akibatnya apa? Sia-sia. Sia-sia. Jawabannya. Ya udahlah, oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa hadir di kelas ini. Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum dengan tema tentang fadilah-fadilah yang kita dapatkan jika kita menghafal Al-Quran. Sebelum saya membahas materi ini terlebih dahulu, saya akan memberikan pengertian tentang apa itu fadilah. Fadilah sendiri memiliki banyak arti. Ada yang bilang keutamaan, ada yang bilang kebaikan, pahala, manfaat, dan lain-lain. Tetapi di tema kali ini kita akan fadilah sendiri akan lebih condong kepada keutamaan. Jadi tema hari ini adalah keutamaan-keutamaan yang terkandung jika kita menghafal Al-Quran. Keutamaan yang pertama adalah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari derajat orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Keutamaan yang kedua adalah penghafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang lebih banyak karena menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa satu kata dalam ayat Al-Quran senilai dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Seperti yang disebutkan oleh Imam Sayyuti juga, bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat 671.323 ayat. Jadi bisa kita bayangkan jika kita mentotalkan atau menghatamkan semua Al-Quran. Keutamaan yang ketiga, di hari kiamat kelak kita akan orang tua yang memiliki anak yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan mahkota emas di kepalanya. Dan keutamaan yang terakhir adalah selain jika kita menghafal Al-Quran kita mendapatkan keuntungan akhirat, kita akan mendapatkan keuntungan duniawi juga. Keuntungan duniawinya adalah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan, jika kita menghafal Al-Quran, ribuan sel atau bahkan miliaran sel otak yang mati akan hidup kembali. Dan menurut saya, jika itu terjadi, itu akan mempercepat proses pembelajaran dalam sekolah. Sekian materi kultum yang akan saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu si Rangga, apalah manfaat menghafal Al-Quran yang paling kamu sukai dari yang dipaparkan si apa tadi? Si Gali. Memberikan semoga di akhirat. Oh iya gitu ya. Alasannya kenapa kamu suka yang itu? Kamu pilih yang itu kesukaan kamu. Kenapa? Hah? Karena kamu sayang orang tuamu gitu. Oh gitu. Coba siapa dulu? Siapa itu di situ? Farid Miss. Farid. Satu kamu yang kalau nunjuk orang ya. Farid. Yang paling Farid suka dari keutamaan yang dipaparkan oleh si Galin tadi dalam fadilah menghafal Al-Quran, yang mana yang paling kamu suka fadilahnya? Dalam membaca satu kata mendapat 10 kebaikan. Oh, satu kata dapat 10 kebaikan. Begitu ya. Jadi dalam pikiranmu kalau satu kata dapat 10 kebaikan, apa itu kira-kira? Jadi kalau misalnya saya katakan Al-Quran, itu kata-katanya ada banyak. Saya bisa dapat banyak kebaikan dalam hidup gitu ya. Oke. Iya, gad. Coba dulu yang cewek ini. Saya tanya, si Naila. Oh, Angel.
Apa yang paling kamu sukai dari fadilah menghafal Al-Quran yang dipaparkan oleh si Gali tadi? Yang mana kamu paling sukai? Sehingga membuat kamu terpush untuk menghafal Al-Quran, terutama yang diprogramkan Al-Azhar juz 30 tadi. Sehingga membuat kamu tuh cepat, tidak tereliminasi dalam ujian semester nanti. Ayo. Hah? Apa-apa? Coba ulangi. Sel-sel otak yang mati bisa hidup kembali, sehingga apa itu? Kok itu yang kamu pilih? Manfaatnya gitu, yang membuat kamu tertarik gitu. Coba apa? Coba. Enggak lah, masa mati semua selota ya? Sepanjang kita masih hidup, cuma tidak berbeda kita menghafal Al-Quran dengan yang tidak menghafal Al-Quran gitu ya. Subur dia ya, kalau kita menghafal Al-Quran subur sel-sel otaknya ya. Kayak kita kasih makan tuh sel-sel otak ya. Oke, gitu kan? Betul nggak, Raffi? Jadi kalau ada yang agak-agak low power dalam belajar, bolehlah ini ya yang dipaparkan Gali ini tadi ya, menghafal banyak-banyak sehingga memberi makan sel-sel otak kalian, gitu ya. Oke, thank you.